Sedangkan Iya, umat Islam, sekarang Anda sedangkan akui kan? dengar dulu. Ya, silakan, silakan. Berarti mereka ini memang sudah tempatnya neraka. Memang orang neraka. Nah, berbeda dengan Kristen. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Kok orang yang dikasihi Tuhan dijadikan sebagai tebusan, sebagai penebus? Yang menjadi kemudian yang ada di dalam hadis itu adalah orang-orang datang kepada Allah. Orang ini Islam. Mereka adalah orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu orang beruntung. Tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diberikan kepada yang memang spesial untuk neraka, Yahudi dan Kristen. Gitu. Nah, sedangkan Yesus, dengar dulu. Sedangkan Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan Yesus adalah orang benar. Coba Anda lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba. Masuk enggak di otak Anda itu? Masuk enggak di otak Anda? Orang benar itu diselamatkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa orang benar ini mesti ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kenapa harus ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kalau memang dia tidak punya dosa, karena mereka ini punya dosa, makanya mereka kemudian ditebus. Karena mereka adalah orang benar, makanya ditebus. Meskipun dia punya salah, tapi dia orang benar. Coba Anda baca di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Jadi orang itu kemudian sudah dinisbahkan bahwa neraka itu ditempatkan untuk orang yang berdosa. Yahudi dan juga Nasrani adalah pendosa. Bukan semuanya, tapi karena mereka masih ada juga orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang memang masuk ke neraka. Nah, sedangkan umat Islam itu satu paket dengan manusia yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi ketika mereka masuk dalam kehidupan berikutnya setelah di dunia ini, mereka datang membawa dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Coba Anda baca dalilnya tuh. Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Lalu kemudian dosa yang ada tadinya sudah dihapuskan, diberikan kepada orang fasik. Begitu maksudnya. Sedangkan Kristen pulanya berbeda. Di Kristen, jadi ini konsep keselamatan di dalam Islam sendiri gimana sih, Juma? Itu kan ada penebusan dosa dari Yahudi dan Nasrani, itu yang pertama. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa. Sama hadisnya. Oke, tidak ada hadisnya penebusan ya. dosa. Silakan Anda baca. Silakan. Berarti Anda nggak percaya ya? Nggak percaya bahwa hadis itu? Saya percaya. Saya bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu suka pelintir. Ini hadis Anda loh, bukan kitab loh. Hadis Anda. Sohi. Ini Juma ini kok nggak percaya hadis ya? Ini gimana sih? Hadis ya. Al-Quran sudah menerangkan qad aflahal mu'minun. Berarti hadis itu nggak benar. Gimana sih Juma? Bahlul, dengarkan Bahlul. Bahlul, dengar Bahlul. Bahkan dengarkan Bahlul. Dibilang orang Bahlul. Udah Bahlul, dengarkan. Al-Quran kamu turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kamu turun di bawah. Jangan kau di sini. Kau Bahlul, pemakan babi, terlalu banyak makan babi, otakmu nggak jalan. Sudah dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana hadismu? Kan saya sudah terangkan tadi. Hadisnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Islam datang dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu diampuni oleh Allah. Diampuni dulu, Bahlul. Apa sih orang ini? Jadi diibaratkan kamu itu ada penyakit panu di badanmu.
Penyakit panunya itu dihilangkan, dicabut dari tubuhmu, dari kulitmu. Dah selesai perkara. Nah, penyakit bakteri panu itu diberikan kepada kambing. Seperti itu maksudnya. Karena kenapa? Kambing itu memang tempatnya penyakit kulit. Penyakit kulit pula dikatakan pula bahwasanya kamu itu kan dosamu ditebus. Bukan begitu, Bahlul. Makanya aku katakan Bahlul. Udah bodoh, tawa lagi. Anda ingin membandingkan bukan dengan pola di Islam. Nah, di Islam orang-orang kafir, ayatnya saya sudah bacakan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, Bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Cacing, Bang Suara Gereja. Jangan, dia pendeta. Oh ya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, Ya, pendeta Gereja Bawah Tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Nah, apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya Bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu Kalian kan memang ngapain sudah bahas Alkitab? orang Kristen itu kan memang satu paket dengan neraka. Orang Aliran Kristen. sesat kalian, bukan orang. Orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15. Jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Karisteng laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum. Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, Bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa. Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba. Di mana Kristen masuk surga? Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, Jelas. Kristen neraka. Gitu. Nggak ada kerjaan. Bahas-bahas Alkitab. Maksud lo, kamu terganggu melakukan kristenisasi ada kami yang apologet Islam ini, ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab, nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab, biar bisa dipakai nipu. Jadi bilang jangan digedein. Aduh, kena lagi Gurunda. Semuanya jangan digedein. Jangan dibesarin host. Alfi aja digedein. Jadi nggak ke apa-apa. stop hostnya. Kalau bahaya. Padahal Bukan nggak ada saya, hujatan. Bunda Rahma, kok host terus disalahin. Bunda Rahma aja. Bukan saya, bentar, Oh, Bunda siapa Rahma yang bukan besarin? saya. Alfi aja, Oh, oke, ntar oke. digedein nggak apa-apa. Bentar lagi datang kok lagi Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi Oh, untuk moderator ya? Mati saya dibesarin host, dendam host. Jadi Mati bahaya sekali kita ya ini. teman-teman. di Aku Komal jadi Besar tumbal, itu. nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Zuma datang lagi. Ahlan Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam yaitu Bible dan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, Pak Pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar-keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol, kodong menjual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta tahu diri, sadar diri. Halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini Pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3 ribuan. Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak, suara gereja bawah tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan. Ya Udah Allah. Udah dua ya teman-teman ya. baru juga ngomong. Ayo tap-tap. Teman-teman Gaspol di bawah dulu tap-tap tap-tapnya. ayo. Aduh. Tap-tap layar ayo. Masya Allah teman-teman. Sampai Iya, 2M. ini Ayo kita. penonton Komal sama jumlah like di Komalnya nggak seimbang teman-teman. Ntar Komalnya kedetek beli viewers ntar. Tap-tap Jadi, layar saudaraku ya. narasumber muslim kita di atas juga di follow-follow bagi teman yang belum nge-follow. Kalau masih ada tanda tambah di samping
nickname atau username narasumber muslim kita, boleh tuh teman-teman klik dulu tanda tambahnya gitu. Nggak pengaruh, digedein dikecilin itu nggak pengaruh, tetap kena. Iya ya. Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Tuhannya mereka cuma sekali itu. Tuhannya Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi tepuk tangan, ketawa-ketawa Ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. terdeteksi. Itu, tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah. Teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana, Kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi. Oke, 15 menit ya saya. Gimana? Karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan untuk Oke, sekedar jadi mendengarkan siapa suara saya itu pura-pura nggak dengar. Siapa yang harap ini? Kristen penghuni neraka udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak. Sekarang saya lihat karena itu yang kita jangan Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan Jujur siapa ya, diskusi jujur. sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Suma. Ya, Bang Suma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Yes. Kristen neraka. betul itu. Fakta Kita, itu. sekarang jangan jadi jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur. Juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab dulu Bang Suma. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga pada selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan? Diam dulu. Kemana pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya. Silakan. Bang Suma belum jujur tadi jawab saya. Bang Suma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh,
dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Kristen. Bang Cuma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan. Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Karisteng? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan pura-pura bertanya lagi. Jawab aja. Bang Cuma dengar dulu. Jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada sudah 2 kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan makanya muslim dan murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Karisteng? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Cuma saja masih bingung. Kan bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5, 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Karisteng mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3 silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah, itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Saya sudah jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. Saya manusia yang ada dosa, tapi karena saya Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau, tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling suaranya bertanya. saja yang keras-keras ya, suaranya yang besar-besarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi karena narasi yang Bang Cuma ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau bertanya. Lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman Jawaban Anda mana wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? Itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya. Jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. Bingung dia, kawan-kawan bingung dia. Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan, bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Yesus mengatakan diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan manusia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat.
Ditanya mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan membunuh orang, itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya itu fakta, itu fakta, itu fakta, itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Tidak sangatlah benar. Karena kalau Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Silakan. Akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa, itu tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu kepercayaanmu. Hei. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Sampai gigimu itu greeting, jawab 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya. Saya tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban aja. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena kenapa? Tubuhmu penuh dengan uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu jemaat itu. Jujur, Gurunda. Kebenaran jujur. Kau jujur. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Mana? Jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu. Yesus Kristus. Apa orang ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana jaminannya Yesus? Jaminan Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Dasar penipu. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya bagian dari dalam darah Yesus. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya ditebus bagian dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. Banyak penipu. Saya diselamatkan oleh Yesus, maka saya bagian di dalamnya. Saya diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6, itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor 6. Oh, dengar, makhluk baca firman Tuhan itu jelas. Bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan kau. Enggak ada jaminannya teman-teman. Gimana ini teman-teman? Mana katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap aja. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada. Mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Jual obat Juma.
Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan Ya, itu bodoh. Itu ayatnya itu. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Sudah tentang begini, Kristen. nah, Jamin ini neraka iya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Mau bantu kali Bang, tahu dia Bang. Iya. Cuma Jadi Mungkin. coba kau Pak Laban. dengan si Elia Miro sebelum yang jangan begitu, jangan begitu. Pak Laban, saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada enggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan, pertanyaan bodoh katanya. Nah, iya, Karena pertanyaan memang itu tidak bodoh gimana? karena tidak ada jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang keluarga kayak gini semua nih. Coba normal kau cuma kok Tidak pertanyaan normal. bodoh. Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya? Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu Bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. bukan pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Cuman curhat, parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau Ya, lanjut? mana Atau- jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh Tidak gini, boleh- contoh tidak gini, boleh saudara, begitu, Bang. contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada paman. Gimana Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus
Dia Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenek 10, Kiper, itulah kamu. Kenapa saya mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Juma, kau dengar dulu. Saya baca ini, Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani 10 itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya? Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Paham? Kamu klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, kamu. Jika agamamu tidak boleh dari hukum Taurat, karena kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. Mata rohani, bahasa pendeta. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami bicara bayangan. Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kamu kalau taat hukum Taurat kamu binasa. Kata siapa? Kan kau mengatakan bahwa Taurat itu hanya bayangan. Itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan kata siapa? Inilah pendeta inilah. Tengoklah teman-teman. Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? Itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu hanya bayangan? Saya tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani. Nenekmu kiper, kutanya Ibrani ini nih, dengarkan, Ibrani ini tulisan siapa? Kenaran kita mau gali. Saya bertanya supaya kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Kau kasih makan anak istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau? Kau nggak gelisah gitu? Kau nggak was-was? Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Buku Ibrani. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu, Bahlul? Kau lagi mau berdoa sama setan? Kau mau berdoa sama setan? Ditanya apa? Jawabannya apa? Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang, supaya dapat uang, doakan orang, gak mempan doamu, setan takut sama aku, paham kau? Dengar sembahanmu,
Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Bang Juma. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku, paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Harus. Makanya dengar. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu, silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata Dari siapa? Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi ada yang tidak masuk akal. Pasti kau ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu, nggak berhasil. Dia berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhannya, terima Tuhan Yesus. Ya, pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper sejak kapan kemudian anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke. Ya makanya buka hati saya berdoa, terima Tuhan Yesus. Buka hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri. Paham? Makanya ini kan tadi Bang Juli, kamu kan komentar tentang nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologetis. Tengoklah. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan jadi kalau orang. Ini kalau masih terikat dengan di sini sendal putus. Coba ya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia hukum Taurat inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hukum Taurat itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya kamu bukan Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Mau doakan kepalamu mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya, mau? Bang Suma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya. Saya juga tidak menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam, gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong? Itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu. Siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus. Itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Itu bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan.
Silakan Dinda. Kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya udah tumbuh serabut kelapa ya. Ini masih manggil dia. Masih moderator. Harus belajar beretika kalau saat berbicara. Ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda. Maaf. Moderator bantu tolong. Saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita bijak itu, saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada pembohong pendusta gitu loh. Itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. Bedakan antara orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu. Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya. Nanti boleh ditanggapi tuh. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org. Pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat Muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak kalau buka gereja, iya. Jadi kalau Bapak buka gereja jangan dibawa tanah, biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar dia yang nulis. Tinggal informasi. Udah diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru. Belum Pak, belum jam 12. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya Bang Cuma, berdoa yang banyak ya. Banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya kamu bisa selamat, jangan sama belajar sama-sama bertobat, karena intinya itu.
Iya, oh betul, itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Gerundet. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, selamat malam semuanya. untuk Kristen. itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Ya kita Pak Pendeta ya Pak Pendeta ya. Jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom. Ya. Shalom. Ya, bagaimana? Saya simak-simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu temanya ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada bang. Seorang memendam, Kang. Ada jaminan. Yesus Kristus lah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kayaknya dibalik Begitu. tadi. Jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu adalah nggak- jaminan Yesus artinya Kristus. gini, Pak Stefan, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak? Iya, jaminan. Gimana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya enggak tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini lucunya. Bang. Dengar dulu Bang. Inilah lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang Bang. Termasuk Bang juga kalau seketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di Oke, sana dia akan dan menyediakan nggak tempat usah- bagi nggak kami. Nggak usah bawa ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen Bang. Itu Kan Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sang Mesias Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi. Ya. Mula. Dia itu sebagai juru selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah sekarang Bang Yesus- untuk mencari dengar Yesus Bang, datang, untuk mencari Yesus datang keselamatan Bang, untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini Bang? Dengan cara bagaimana? Dengan cara Berbuat apa? baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan. Yesus pernah berkata, terus? jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama Bang. Jadi Sekarang jaminan pertanyaan keselamatan saya. itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi. Nggak bisa diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh, yang mau diskusi, bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok, dan kau ngomong sendiri. Macam kau itu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Nggak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, nggak ada. Kemudian Abang nggak yakin Bang? Coba Apa buka itu? Bang. Apa tuh? Yohanes 17 ayat 3 Bang, buka Bang. ya itu hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah Abang nanti tahu situ, buka dulu Bang. Lah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan
Bukan itu Dan isinya aku- bang, yang ku bilang itu bang Juma, bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3, Yohanes 17 ayat 3. Apa Nah, itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Alfi bantu Orang baca Islam. ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? 1 paman. 1. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah, paman. Ya, Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Utusan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos. Atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Tuhan kau anggap Tuhan. Ayo kalian. Lucu kalian lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa udah abang buka dulu? Udah. Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk bang Juma? Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Nggak ada di situ dibilang utusan bang. Makanya itulah bang. Berarti nggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus, siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3, nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu, bagus-bagus. Matemeja, sendal putus juga ini. Kamu yang Coba baca biar deh. dia baca. Kamu yang baca coba. Itu besar biar dia baca sendiri. Host, biar dia baca. Mungkin dia mau ini tahu. Nih baca bang. Kalau nggak Nih, kan melalui 17 kan Kalau 3. nggak melalui Yesus Kristus, gimana mau nyampe sama Allah? Ini dulu Maka bang. dudukan Baca Yesus dulu, itu sebagai utusan. Supaya sampai kepada Allah, Yesus kita jadikan sebagai utusan. Karena Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. Kamu salah. Kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma.